Ya, beneran. Saya terganggu banget nih. Saya udah 3 tahun yang lalu sakit, bukan baru. Apalagi dengan peristiwa kayak gini rumah saya. Tuh. Nah, kemarin ketika saya diwawancarai sama siapa ya, dari mana ya? Sesak saya timur datang gitu loh, kambuhan. Ya. Nah, saya kambuhan. Jadi sempat terganggu tuh wawancara. Akhirnya ada salah satu orang yang hadir di situ, itu orang kecamatan. Ya. Nah, si orang kecamatan ini ngadu ke kecamatannya. Ke kecamatan sini, kecamatan kita, Menteng. Ngadu dia, itu Bang Boneng lagi wawancara tapi tiba-tiba sakit. Gitu ya. Nah, sakitnya apa? Sesak katanya, nggak bisa napas. Langsung si yang dilaporkan ini, entah camat, entah wakilnya, entah siapa, saya nggak tahu. Langsung ke tim dokter kecamatan. Ya, langsung dia ke tim dokter kecamatan. Itu Bang Boneng di rumahnya lagi wawancara, tahu-tahu sakit dan nggak bisa napas. Gitu. Datang itu 5 dokter ke sini, ke rumah. Ya memang saya dalam kondisi kayak gitu. Nah, akhirnya dia periksa apa segala macam, saya dikasih obat. Nih, makan. Gitu ya. Saat itu saya sembuh tuh dari sakit itu. Ya. Terus ada orang juga tetangga nih ngelihat, emang sakit apa sih Bang Boneng katanya? Kok sampai kayak gitu? Ya saya bilang lah, saya asma pada dasarnya. Tapi itu sudah nggak tahu lah dari mana, apa turunan apa-apa nggak ngerti. Pokoknya kesannya saya katanya kambuhan, asmanya kambuh gitu loh. Saya nggak tahu kambuhan dari kapan dan dari siapa, saya nggak tahu. Nah terus dia bilang ini, Bang Boneng mau nggak saya bantu? Saya bilang saya dibantu mau aja. Bantu apa? Bang Boneng kan asma. Percaya nggak gitu sama saya? Saya bilang ya saya percaya, cuma dalam hal apa? Kalau Bang Boneng mau saya bantu, Bang Boneng ikut saya deh. Lah kemana? Ke rumah saya. Di mana? Tangerang. Mau ngapain? Bang Boneng kan asma. Saya ini spesialis asma katanya. Tapi saya bukan dokter. Jadi dia bukan dokter secara resmi kayak yang kita tahu. Dia itu cuma pengobatan alternatif. Gitu loh. Dia bilang saya bukan dokter. Ya jadi dia melalui dia khusus asma ada pengobatan alternatif. Dia bisa gitu loh. Saya namanya orang niat baik, saya mau aja. Oke, mau kapan? Besok ya. Tuh. Karena hari itu memang banyak orang gini, banyak tamu. Besok bisa nggak? Saya bilang, ya besok saya usahakan bisa. Besok saya nggak ada wawancara, saya tutup. Kalau emang kamu mau ngajak saya ke Tangerang, ya udah besok pagi katanya. Saya jemput tuh. Dijemput saya besoknya, oke, pagi jam 8 kali. Saya tuh dijemput. Saya cuma bilang sama keluarga saya mau berobat ke Tangerang. Iya, keluarga saya tahunya itu aja. Nah, ikutlah saya sama dia ke Tangerang itu kemarin. Ya. Sampai sana iya, saya diurut, tuh bayangin orang asma diurut. Apa itu pekerjaan dokter? Bukan kan? Alternatif, dia bilang saya bukan dokter. Nah, jadi dia dengan cara dia saya diurut, terus saya dimandiin air hangat,
Habis gitu saya dibalur tadi. Aneh kan? Mandi dulu baru dibalur tuh. Kan harusnya balur dulu baru mandi. Itu baru bersih. Bener kan? Iya. Tapi dia dibalik. Dimandiin dulu baru dibalur. Kan kotor lagi. Ya udah tapi saya ikutin aja. Tapi memang saya rasakan. Saya dibalur nggak tahu pakai ramuan apa, nggak tahu saya. Dia bikin. Itu di dalam nih. Rasanya semua hati, jantung, paru. Itu semua hangat. Padahal yang dibalur sini. Tapi ini terasa hangat saat itu. Berkurang batuk saya. Apa saya saat itu berkurang. Terus sampai malam. Saya mau pulang dia bilang jangan Bang Boneng. Ini malam loh. Kan Bang Boneng lagi sakit katanya. Sini aja nggak apa-apa di rumah saya. Nah, ya karena dia dokter saya patut lah. Karena dia ngerti, saya ikut lah. Saya malam itu jadi nginep di rumah dia. Di sana Tangerang. Tapi pagi-pagi saya minta pulang. Karena saya bingung gimana sih. Rumah lagi begini di sini, sayanya di Tangerang. Tangerang gimana? Nggak tenang saya dimanapun, saya minta pulang. Terus dia bilang, ya iyalah kalau emang mau pulang juga silakan deh. Tapi Pak Boneng belum kelar nih, dia bilang. Pengobatan. Saya bilang nggak apa-apa. Nanti saya punya waktu atau bagaimana saya datang lagi ke sini. Oke. Kalau mau pulang sekarang silakan. Mana barangnya semua? Saya nggak bawa apa-apa. Saya bilang nggak bawa apa-apa. Saya, oh ya udah nggak apa-apa. Ayo. Diantar lagi saya pulang ke sini. Kemarin, tadi. Apa ya? Saya lupa kok. Tadi ya? Tadi pagi. Jadi tadi pagi saya diantar lagi ke sini. Dilepas lagi di situ, orang saya dijemputnya di situ di pos RW. Diturunin lagi di situ tadi pagi. Masuk saya sendiri. Dia balik. Gitu-gitu. Nah, jadi kalau kemarin dibilang saya pengobatan, ya benar, tapi kayak gitu pengobatannya. Jangan dibayangin saya masuk satu ruang apa kayak dokter apa. Enggak gitu. Itu bentuk pengobatannya dan saya rasakan ada reaksi gitu. Membaik. Sampai saat ini saya nggak bisa ngomong begini nih. Kalau kemarin berapi-api nggak bisa. Pasti saya udah begitu. Kalau saya emosi sedikit, saya megap-megap langsung. Kemarin. Sekarang saya bisa marah-marah sama kamu. Ya jangan dong. Ya, artinya bisa ini kan saya kesannya kan udah naik, udah tinggi nih. Saya kesannya ini udah tinggi kan, tapi tetap bisa ngomong. Artinya tertata apa bahasa saya. Yang biasanya nggak bisa langsung. Gitu tuh. Ngeri kamu melihatnya kalau saya udah datang gitu. Nah itu yang terjadi kemarin hari apa tuh ya? Sabtu dan Minggu tadi pagi malam Senin tuh termasuk kayak gitu. Terus Bang Boneng banyak istirahat ya. Saya bilang gimana saya mau istirahat? Istirahat sama tetangga sih oke. Wartawan per 5 menit datang. Ganti-gantian. Dari jam 8, jam 9 pagi sampai jam 9 malam lagi. Saya mau usir, saya bilang. Mereka juga tamu saya kok. Ya gimana caranya dikurangin deh. Makanya jangan pulang dulu dari sini. Itu dia bilang gitu. Udah di sini dulu nginep. Biar istirahat. Maksud dia supaya sangat nggak gini nih. Nggak selalu. Karena dia bilang Bang Boneng, penyakit Bang Boneng ini susah. Artinya Bang Boneng nggak boleh kesal, Bang Boneng nggak boleh marah, Bang Boneng nggak boleh mikir sesuatu yang berat. Itu kalau terjadi itu datang semua itu penyakit. Dia bilang gitu. Tapi kalau Bang Boneng bisa santai, rileks, itu penyakit nggak ada. Bilangnya gitu. Om tapi Jadi mestinya saya happy aja.
Orang kayak gitu kan mesti banyak duit. Lah, bener gak? Benar. Kalau banyak duit, mau datang tamu 1.000, 100 juga gak masalah orang pegang duit. Itu loh, dia bilangnya gitu, Bang Boneng nggak boleh. Ini otaknya, pikirannya. Kamu Bang Boneng bisa sehat terus, tapi jangan ada apa ya, yang bikin kesel lah, yang jadi Bang Boneng marah lah, yang jadi apa lagi. Pokoknya pikirannya nggak boleh ketekan. Datang langsung itu penyakit, langsung sesak, langsung apa gitu. Om, tapi Ya saya mau gimana, dengerin aja. Dan berusaha ngejalanin apa sarannya gitu, pengennya. Tapi bagaimana? Ini udah 1 minggu nih. Ini awal terjadi malam Senin kemarin. Sekarang malam Senin kan? iya. Ya kan? Persis nih saat 1 minggu. Siang malam apa nggak tidur? Apa nggak keganggu tuh? Biar nggak kerja, kalau nggak tidur pasti keganggu. Pasti. Karena nggak bisa tidur, gimana mau tidur? Orang-orang bilang tenang aja bang, relax. Bagaimana tenang? Lu bisa tenang. Gue mau tenang gimana? Rumah gue bolong, nggak ada atapnya. Kalau datang hujan nih, apa nggak masalah gua? Jangan bilang sembarang tenang Bang Boneng, relax. Tai lah, malu lah. Lu kan nggak ngalamin. Gua. Jadi kayak gitulah nih keseharian saya, terutama seminggu ini. Ini malam Senin kemarin, jam 8:30 lah, mulai rubuhnya tuh. Nah dari situ terus sampai sekarang nih, masalah terus saya. Ya tapi gimana nggak masalah sih? Orang duit nggak ada. Emang itu bisa dibangun, saya punya duit? Enggak. Itu duit dari teman-teman. Saya 3 tahun nggak syuting. Tuh. Bagaimana? Saya nyari duit cuma dari film, syuting. Nggak jadi, saya nggak kerja, nggak dagang. Saya cuma dapat duit kalau saya syuting. Sekarang ini 3 tahun yang lalu saya udah nggak syuting. KKN bagian 2. Tuh. KKN 2 itu syutingnya 2023. Kelar, tayang kemarin Lebaran. Udah. Setelah itu saya nggak ada syuting lagi. Ada yang ajak, Shelly ngajak saya, Shelly Marcelina, Bang bantuin gua, bantuin ngapain? Syuting bang, gua ada peran lu, bla 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 bla. Sel, adegan gua ngapain? Peran gua apa? Maaf, gua nggak bisa saya kalau berat-berat, gua ini lagi sakit. Jujur saya, kalau gua ambil peran lo yang berat, ntar yang susah kru lu juga ribet layanin gua. Emang mau layanin orang sakit, orang syuting? Mendingan jangan pakai gua, pakai orang lain. Ntar gua sehat gua mau. Karena kalau sekarang kayaknya bakal nyusahin kru lu deh. Berapa orang tuh kru lu tuh bakalan kesel semua tuh gara-gara gua. Saya bilang gitu, nggak mau gua. Gua ini sakit. Tuh gitu. Sakitnya juga padahal karena film juga. Beneran, saya sakit karena film. Film horor. Ya. 80% adegan malam. Ya. Hampir setiap scene itu pakai asap, pakai apa dry, apa namanya? Asap. Smoke gun. Nah, hampir setiap scene itu pakai smoke gun. Smoke gunnya gila-gilaan. Smoke gun 4 tuh pakai smoke. Ini beneran. Nggak satu-satu. Tahu sendiri MD kalau udah kerja.
Jadi setiap hari boleh dibilang hampir setiap malam saya syuting. Itu bergaul sama asap-asap itu loh. Nah itu yang saya pikir kehisap sama saya. Karena saya satu judul 40 hari syuting. Siang malam. 40 hari itu kehisap itu smoke gun. Akhirnya saya sakit di sana. 3 hari saya masuk rumah sakit Jogja. Ya. 3 hari kemudian saya diizinin pulang. Dan diizinin saya syuting lagi. Pulanglah saya balik ke hotel. Syuting lagi, masuk lokasi. Sampai film itu kelar pengambilan gambar ya. Kelar syuting. Kan pulang semua ke Jakarta kan, habis selesai gitu kan. Pulang semua Jakarta. Saya juga pulang. Baru 2 minggu di Jakarta saya sakit sampai hari ini. Saya kan tahu aja. Saya nggak tahu, maaf ya Pak Produser ya, nggak salah film, nggak salah Bapak, yang salah saya. Jadi jangan marah ya sama saya. Ada penyesalan mungkin. Lah iya, siapa yang mau disalahin coba? Bapak ini kambuhan Pak, apa? Asma. Apa sakitnya saya? Asma. Asmanya Bapak ini kambuhan. Kata dokter. Terus saya ingat kapan saya pernah kena asma. Kalau kambuhan kan artinya pernah kena terus sekarang datang lagi. Pengertiannya kan itu. Ya. Tapi saya nggak pernah dari dulu kena asma. Dari kecil toh. Tahu-tahu baru sekarang saya kena asma. Katanya kambuhan. Tuh. Kambuhan dari kapan? Dari siapa? Barangkali kalau saya mau apa ya? Mau ya berusaha bijak deh. Mungkin kali gitu. Saya dari bapak. Karena bapak saya meninggalnya karena sakit paru artinya paru-parunya terganggu. Apa asma? Kan belum tentu. Pada waktu itu gitu loh. Memang meninggalnya karena paru-parunya terganggu. Tapi apa itu asma yang Bapak anut sampai ke bawah sekarang ke saya? Saya kan nggak tahu jelas. Udah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Jadi saya ini bingung mau dibilang asma, kambuhan. Iya aja deh, karena yang ngomong dokter. Tapi saya sendiri nggak yakin. Nggak pernah ada riwayat sama sekali ya Pak? Lah ya karena riwayatnya nggak ada.